Halo semuanya, senang bisa kembali berdiskusi dengan kalian. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas metode hermeneutika yang berfokus pada pemahaman dan interpretasi makna dalam teks atau wacana. Hermeneutika memungkinkan kita untuk menggali lebih dalam makna tersembunyi di balik suatu teks, baik dalam bentuk tulisan, percakapan, maupun simbol. Dalam penelitian kualitatif, ada berbagai metode yang bisa kita gunakan tergantung pada konteks dan tujuan penelitian. Jika hermeneutika lebih banyak digunakan untuk analisis teks dan interpretasi makna, bagaimana jika kita ingin meneliti fenomena sosial yang terjadi di dunia digital? Bagaimana cara memahami interaksi yang terjadi di media sosial, forum online atau komunitas virtual? Disinilah metode etnografi berperan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, internet menjadi ruang interaksi yang sangat aktif, di mana individu dan kelompok membentuk budaya digital mereka sendiri. Etnografi memungkinkan kita untuk meneliti fenomena ini dengan cara yang sistematis. Sebagaimana etnografi digunakan untuk memahami budaya dalam kehidupan nyata, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang metode etnografi, bagaimana teknik analisis datanya, serta keunggulan dan tantangannya. Semoga setelah ini kita bisa memahami bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan interaksi dan budaya digital. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, pengertian etnografi. Etnografi merupakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami perilaku, interaksi, dan budaya dalam komunitas digital. Metode ini adalah adaptasi dari etnografi, yang secara tradisional digunakan untuk meneliti budaya dalam masyarakat secara langsung. Dalam etnografi, objek penelitian bukanlah kehidupan nyata secara fisik, melainkan kehidupan digital yang terbentuk dalam berbagai platform daring seperti media sosial, forum diskusi, blog, hingga komunitas berbasis aplikasi tertentu. Konsep etnografi pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kozinets pada tahun 1998 dalam risetnya tentang komunitas daring. Ia menyadari bahwa seiring berkembangnya teknologi internet, orang-orang mulai membangun komunitas virtual yang memiliki karakteristik unik seperti norma, aturan, dan cara berkomunikasi yang berbeda dengan interaksi di dunia nyata. Oleh karena itu, etnografi dikembangkan sebagai alat untuk meneliti fenomena sosial yang berkembang di ruang digital. Yang berikutnya, ciri-ciri etnografi. Etnografi memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari metode penelitian kualitatif lainnya, yaitu yang pertama, berbasis pada data digital. Penelitian dilakukan dengan mengamati interaksi yang terjadi dalam komunitas daring tanpa perlu interaksi langsung secara fisik. Data yang dianalisis dapat berupa teks, yaitu komentar dan diskusi, gambar, video, atau metadata seperti jumlah like dan share. Yang kedua, memanfaatkan observasi alami. Berbeda dengan survei atau wawancara yang mengharuskan peneliti berinteraksi dengan responden, etnografi memungkinkan peneliti untuk mengamati interaksi yang terjadi secara alami dalam komunitas digital. Hal ini mengurangi kemungkinan bias akibat kehadiran peneliti yang dapat memengaruhi perilaku responden. Yang ketiga, menggunakan teknik interpretatif. Seperti dalam etnografi berusaha memahami makna yang ada di balik interaksi sosial, bukan hanya sekedar mengumpulkan data numerik. Peneliti harus mampu menafsirkan simbol, wacana, dan pola komunikasi yang berkembang dalam komunitas digital tertentu. Yang keempat, fokus pada budaya digital. Etnografi tidak hanya melihat apa yang dikatakan atau dilakukan oleh anggota komunitas daring, tetapi juga bagaimana norma, nilai, dan budaya berkembang dalam lingkungan digital tersebut. Misalnya, dalam komunitas penggemar suatu artis, ada istilah atau aturan tertentu yang hanya dipahami oleh anggota komunitas tersebut. Contoh penerapan etnografi dalam penelitian.
Karena sifatnya yang fleksibel, etnografi dapat diterapkan dalam berbagai bidang penelitian. Beberapa contoh penerapannya antara lain: pertama, penelitian tentang perilaku konsumen di media sosial. Misalnya, bagaimana ulasan produk di marketplace atau diskusi di forum online memengaruhi keputusan pembelian seseorang. Yang kedua, analisis tren budaya populer. Peneliti bisa mengamati bagaimana tren seperti meme, tantangan viral, atau gaya komunikasi berkembang di platform seperti TikTok dan Instagram. Yang ketiga, studi tentang gerakan sosial digital. Etnografi digunakan untuk meneliti bagaimana aktivisme digital seperti kampanye lingkungan atau gerakan sosial di Twitter berkembang dan memengaruhi opini publik. Yang keempat, penelitian tentang komunitas daring tertutup. Misalnya, bagaimana kelompok tertentu seperti komunitas pengembang perangkat lunak, open source, atau komunitas kesehatan berbagi informasi dan saling mendukung. Yang berikutnya, langkah-langkah dalam teknik analisis data etnografi. Dalam penelitian etnografi, analisis data dilakukan secara sistematis agar hasil penelitian memiliki validitas yang kuat. Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam teknik analisis data etnografi. Yang pertama, identifikasi dan pemilihan komunitas digital. Langkah pertama dalam penelitian etnografi adalah menentukan komunitas digital yang akan diteliti. Komunitas ini bisa berupa grup di media sosial, yaitu Facebook, Telegram, atau WhatsApp, forum diskusi, yaitu Reddit, Kaskus, blog, atau platform berbasis komunitas lainnya. Kriteria dalam memilih komunitas digital. Yang pertama, relevansi, yaitu komunitas harus sesuai dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Yang kedua, aktivitas, yaitu komunitas yang aktif memiliki lebih banyak data untuk dianalisis. Yang ketiga, jumlah anggota, yaitu komunitas dengan anggota yang banyak, biasanya lebih representatif terhadap suatu fenomena. Yang terakhir, aksesibilitas, yaitu peneliti harus mempertimbangkan apakah komunitas tersebut bersifat publik atau tertutup. Jika komunitas bersifat tertutup, perlu ada strategi untuk mendapatkan izin observasi. Yang kedua, pengumpulan data. Setelah komunitas digital ditentukan, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data dari interaksi yang terjadi dalam komunitas tersebut. Data dapat berupa postingan dan komentar dari anggota komunitas, diskusi, opini, atau ulasan yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti, gambar, video, atau meme yang dibagikan oleh komunitas, data interaksi pengguna, yaitu jumlah like, share, retweet, atau view. Dua pendekatan dalam pengumpulan data etnografi. Yang pertama, observasi pasif. Peneliti hanya mengamati tanpa ikut berinteraksi dalam komunitas. Biasanya digunakan untuk menghindari bias yang mungkin muncul akibat keterlibatan peneliti. Yang kedua, observasi aktif. Peneliti turut berinteraksi dalam komunitas, misalnya dengan bertanya, mengajukan diskusi, atau memberikan tanggapan. Cocok digunakan jika ingin memahami lebih dalam perspektif anggota komunitas. Yang ketiga, penyaringan dan kategorisasi data. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menyaring informasi yang benar-benar relevan dengan penelitian. Cara menyaring dan mengkategorikan data. Menghapus data yang tidak relevan seperti komentar spam atau interaksi yang tidak berkaitan dengan topik penelitian. Mengelompokkan data berdasarkan tema atau pola tertentu, mengidentifikasi kata kunci atau istilah khusus yang sering muncul dalam komunitas digital tersebut. Contoh kategorisasi dalam penelitian etnografi. Kategori yang satu itu pola komunikasi yang digunakan dalam komunitas. Kategori 2, sentimen pengguna terhadap suatu topik bisa berupa positif, negatif, atau netral. Kategori 3, peran influencer atau tokoh dalam diskusi komunitas. Yang keempat, analisis konteks dan makna. Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan interpretasi terhadap data yang telah dikategorikan. Analisis dilakukan dengan melihat bagaimana pola komunikasi dan interaksi digital berkembang dalam komunitas tersebut. Beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam analisis. Yang pertama, analisis wacana, yaitu melihat bagaimana bahasa dan istilah digunakan dalam komunitas digital. Yang kedua, analisis hermeneutika, yaitu memahami makna di balik interaksi dan simbol yang digunakan dalam komunitas. Dan yang ketiga, analisis tematik, yaitu mengidentifikasi tema utama yang muncul dalam komunitas digital. Yang berikutnya, validasi dan kredibilitas data.
Karena data dalam etnografi bersumber dari komunitas digital, peneliti harus memastikan keabsahan informasi yang diperoleh. Metode validasi data dalam etnografi. Yang pertama, triangulasi data, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber, misalnya membandingkan diskusi di Twitter dengan forum Reddit. Yang kedua, mengecek konsistensi data. Apakah data yang diperoleh dari komunitas A selaras dengan komunitas B yang membahas hal yang sama? Dan yang ketiga, konfirmasi dengan responden. Jika memungkinkan, peneliti dapat bertanya langsung kepada anggota komunitas untuk memastikan pemahaman yang benar. Yang keenam, pelaporan hasil penelitian. Langkah terakhir dalam etnografi adalah menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan atau publikasi ilmiah. Format laporan etnografi itu, yang pertama, pendahuluan, yaitu menjelaskan latar belakang, tujuan, dan metode penelitian. Yang ketiga, deskripsi komunitas digital, yaitu memberikan gambaran tentang komunitas yang diteliti. Yang ketiga, analisis temuan, yaitu menjelaskan pola komunikasi, interaksi, dan budaya dalam komunitas digital tersebut. Yang keempat, interpretasi data, yaitu menghubungkan temuan dengan teori atau konsep yang relevan. Yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi, yaitu menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan saran untuk studi lebih lanjut. Keunggulan dan tantangan etnografi. Seperti metode penelitian lainnya, etnografi memiliki kelebihan dan tantangan yang harus diperhatikan oleh peneliti. Yang pertama, keunggulan etnografi. Yang pertama, ada akses ke data dalam jumlah besar. Karena dilakukan secara daring, etnografi memungkinkan peneliti mengakses banyak data tanpa harus hadir secara fisik di lapangan. Data dapat diambil dari berbagai platform digital, memungkinkan penelitian berskala luas. Yang kedua, minim intervensi peneliti. Dalam observasi pasif, interaksi yang terjadi di komunitas digital bersifat alami tanpa pengaruh dari kehadiran peneliti. Hal ini mengurangi risiko bias dalam penelitian. Yang ketiga, efisien dalam waktu dan biaya. Dibandingkan dengan metode etnografi tradisional yang membutuhkan kehadiran langsung di komunitas, etnografi lebih hemat waktu dan biaya, tidak memerlukan perjalanan ke lokasi tertentu sehingga lebih fleksibel dalam pelaksanaannya. Yang berikutnya, mendukung studi budaya digital. Cocok digunakan untuk memahami fenomena sosial yang berkembang di dunia digital seperti tren media sosial, perilaku konsumen daring, dan gerakan sosial berbasis internet. Yang berikutnya, tantangan etnografi. Etika penelitian dalam dunia digital. Peneliti harus berhati-hati dalam menggunakan data dari komunitas digital, terutama yang bersifat privat atau berisi informasi sensitif. Perlu adanya transparansi dan izin jika ingin melakukan observasi dalam komunitas tertutup. Yang kedua, anonimitas dan validitas data. Dalam komunitas digital, banyak pengguna yang menggunakan identitas anonim atau palsu. Hal ini dapat menyulitkan dalam menilai keaslian data atau memahami konteks sosial dari responden. Yang berikutnya, interpretasi yang subjektif. Karena data bersifat kualitatif, interpretasi yang dilakukan peneliti bisa dipengaruhi oleh sudut pandang atau bias pribadi. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan pendekatan analisis yang sistematis dan transparan. Yang berikutnya, kesulitan dalam mendokumentasikan data digital. Beberapa platform digital memiliki kebijakan yang membatasi pengambilan atau penggunaan data mereka untuk penelitian. Konten digital bisa berubah atau dihapus sewaktu-waktu, sehingga peneliti harus menyimpan data dengan cara yang sesuai. Dalam era digital saat ini, interaksi sosial tidak lagi terbatas pada dunia nyata, tetapi juga berkembang pesat di ruang digital. Etnografi hadir sebagai metode penelitian yang memungkinkan kita untuk memahami perilaku, pola komunikasi, serta budaya yang terbentuk dalam komunitas daring. Dengan teknik analisis data yang sistematis, mulai dari pemilihan komunitas digital, pengumpulan data, hingga interpretasi makna, etnografi memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika sosial dalam dunia maya. Namun, seperti metode penelitian lainnya, etnografi juga memiliki tantangan tersendiri. Etika penelitian dalam ruang digital, validitas data yang anonim, serta kemungkinan bias interpretasi menjadi aspek yang harus diperhatikan oleh peneliti.
Oleh karena itu, penerapan etnografi harus dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati dan metodologi yang jelas agar hasil penelitian tetap kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa etnografi bukan hanya sekedar alat untuk mengamati komunitas digital, tetapi juga sebuah metode yang dapat mengungkap makna yang lebih dalam dari interaksi manusia di dunia maya. Dengan pemanfaatan yang tepat, etnografi dapat menjadi pendekatan yang sangat berharga dalam berbagai bidang penelitian, mulai dari perilaku konsumen hingga gerakan sosial berbasis digital. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi yang berguna bagi Anda dalam memahami teknik analisis data metode etnografi. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.